Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Majelis Malam Jumat Berkah yang selalu dirahmati Allah. Yang pertama, akhir-akhir ini banyak media sosial yang menggambarkan tentang terjadinya kiamat. Kita sebagai orang Islam beriman apa mboten ada kiamat? Beriman, pasti ada. Cuman tenipu nang awake dhewe menangi langsung apa ora, wallahu a'lam. Logikane wae ngene logikane. Kalau seandainya umpamane gempa Cianjur bareng karo gempa Garut, bareng karo Merapi, bareng karo Semeru, bareng karo Slamet, bareng karo Ungaran, bareng karo gimana? Sukabumi, Sukamiskin, wes kabeh bareng. Nek bencana alami tekone bareng, sangat mungkin kiamat tiba. Ditambah dengan tsunami, ditambah dengan angin puting beliung dan lain sebagainya, maka kita beriman kiamat itu pasti ada. Terlepas dari itu semua, jangan menjadikan kita khawatir berlebihan, juga jangan terlalu berani berlebihan. Ibaratnya yo ojo nantang Gusti Allah, yo ojo sakarpe dhewe alah karpe kono kiamat ora. Misale, alah kiamat kono aku ra wedi, yo ojo kaya ngono. Tapi manfaatnya justru dijadikan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ono gempa istighfar, ono tsunami istighfar. Walaupun gempa tsunami puting beliung terjadi di lain daerah, kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar, mohon ampun. Setelah istighfar kita memperbanyak amal soleh. Salah satu amal soleh menjelang akhir zaman, salah satu amal soleh menjelang akhir zaman yang sangat dianjurkan adalah sedekah. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, nanti akan datang suatu masa di mana orang berbondong-bondong nggawa duit. Ki aku arep sedekah, aku arep pengamal. Tapi orang wong sing gelem nampa wis ora payu dolane, wis ora payu duwite. Nek situasi seperti sudah datang, berarti kiamat sudah tiba. Maka hikmahnya mestinya justru kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama, Yang kedua, fenomena banyak sekali bermunculan di media sosial. Subhanallah, dengan gampangnya media sosial di tangan kita, di HP panjenengan, ono sing nyebutnya setan gepeng. Ya, setan gepeng ini. Biar setan gepeng botol gepeng. Jadi setan gepeng HP. Jadi botolnya ono sing gepeng ya. Bunter kabeh ya. Setan gepeng ini luar biasa. Jenengan ibaratnya ngaji seminggu pisan ibaratnya. Apa mungkin seminggu pindo, mungkin seminggu ping telu. Tetapi pengaruh setan gepeng setiap saat, setiap hari. Lan kebener sing didelok, sing dirui, sing diwaca belum tentu hal-hal yang positif, belum tentu hal-hal yang baik. Maka kalau mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak jelas, tidak paham, yo cekok. Fasalu ahla dzikri. Jadi kontekok karo wong sing ngerti. Kata Ibnu Qiyadi bertanya kepada rumput yang bergoyang. Mungkin rumput sing kena angin gitu ya. Ya mate wong sing gelem sinau, wong sing gelem maca, wong sing ngerti takon. Karena kabeh mau mesti ono ilmune, termasuk jenengan ngaji seperti ini, insya Allah ada ilmunya. Contoh, sekarang lagi zaman trennya, misalnya lagi zaman trennya Gus Baha, Gus Miftah, Gus Abdus Somad, Gus Anwar Zahid, dan Gus-Gus yang lainnya.
Berbarengan dengan itu juga marak ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Khalid Basalama, ada Ustadz Yasin, ada Ustadz Firanda, ada Ustadz Felix Xiao, ada Ustadz Ahrianto misalnya. Ini betul. Saya yakin mereka semua lebih pinter dari kita. Ini betul. Mereka lebih pinter daripada kita. Oleh karena itu, walaupun mungkin terjadi beda pendapat, ojo gampangnya nyala. Ojo gampang ngafirke, ojo gampangnya nyesatke. Wong nang dunya iki nek dikaji, nek ngaji bareng-bareng, insyaallah ketemune apik nek gelem ngaji. Yo memang ora ono tahlilanlah kamu setiap malam Jumat, maka kamu akan mendapatkan pahala segunung Uhud misalnya ora ono. Sing ono ya sebaik-baik zikir adalah tahlil la ilaha illallah. Diwacane kapan bae ya silakan. Secara umum sebaik zikir ya maca Quran. Quran oke, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jenengan sire maca apa ya terserah. Jadi jangan terpengaruh dengan hal-hal yang mungkin menggoyahkan pikiran lan ati panjenengan. Contoh sing paling gampang tinemu adalah hal bid'ah. Contoh bid'ah itu ya sahih dalilnya dari Rasulullah, kullu bid'atin dolalah. Tetapi bagi ulama-ulama aswaja, yang aswaja dalam arti Indonesia adalah Asy'ariyah Syafi'iyah, itu yang mengartikan bid'ah itu ada dua, bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah. Contoh bid'ah hasanah ya bid'ah masalah kehidupan, itu pasti hasanah. Bid'ah yang sayyi'ah tentang ibadah nggak boleh, itu dimaksudkan kita nggak boleh mengada-ada tentang ibadah. Nek Rasulullah Kanjeng Nabi wis nyontohi ibadah subuh, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Jenengan ojo mentang-mentang seneng banget karo sholat subuh itu 10 rakaat. Itu malah salah. Oh itu bukan itu tak contohnya. Lo contohnya apa? Ibadah sing ngono dadi ono. Ya gampang oke. Sholat subuh wudu juga tidak dilakukan oleh Rasulullah. Sholat tahiyatul masjid tidak dilakukan oleh Rasulullah. Allahu Akbar kabiro juga tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah menangi. Rasulullah masih gesang, Rasulullah masih hidup. Rasulullah tidak pernah menyalahkan itu semua. Lho kok panjenengan ora apa-apane kok ya wani nyalake wong sing maca kabiro misale lho ki, wani nyalake sing yasinan dan lain sebagainya. Lah kadang nek dikandani ya nek maca ditutupno. Saya ya berani ngomong karena punya buku. Contoh buku karangan Muhammad Husin Haikal misalnya. Itu dipakai oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir. Di Indonesia dipakai oleh beberapa partai ormas sing rada beda karo awake dhewe. Itu di bagian akhir buku itu dijelaskan jelas itu. Ketika Rasulullah, kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan Usama, itu jelas Rasulullah perintahkan kepada Usama kontak ziyah terlebih dahulu, kon ziarah kubur terlebih dahulu. Rasulullah wis ora pati sehat, tenagane wis kurang, fisiknya wis kurang, wis ora iso maju ke medan perang, beliau bantu dengan doa. Hampir setiap subuh beliau minta dipapah, dituntun, digandeng untuk lihat baki. Baki itu bukan untuk bawa gelas, bukan ya. Baki itu kuburan di samping Masjid Nabawi, namanya kuburan baki. Bahkan bukan hanya di kuburan baki, Rasulullah minta diantar oleh pembantunya, oleh sahabatnya untuk diantar ke Jabal Uhud, mengenang orang-orang yang gugur. Nah, ketika Rasulullah jihad, yo sing penting jihad, wong sing dipentingke. Lan jenengan sikit delok kedudukane. Jenengan dadi guru yo pentingnya ngajar. Tapi jenengan wis dadi guru yo wis dikir. Asmaul Husna, Yasin, Tahlil, Al-Kahfi dan lain sebagainya. Insyaallah itu menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Jadi gak usah khawatir. Sing sak zaman, sing sak kelas ya ono. Misalnya
Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ya sejaman karo Kiai Haji Ahmad Dahlan kan gitu gampangnya. Ya Anwar Zahid Gus Baha ya sejaman urip bareng karo Pak Adi Hidayat, bukan Sarif Hidayat ya. Sarif Hidayat ora ono apa-apa sejaman semasa walaupun usianya selisih beda. Itu yang kedua nggih. Jangan yang ketiga sudah diumumkan berulang-ulang, kita sering kedatangan tamu mu'alaf. Kita tidak sekedar memu'alafkan mereka, tetapi setelah mereka mu'alaf jangan sampai karena ekonominya terbentur dan sebagainya menjadi kembali murtad. Terakhir ada saudara kita yang mu'alaf kemarin pengen segera beralih profesi, pengen segera punya pekerjaan baru, ya kita latih dulu angkringan. Sopo ngerti latihan angkringan terus suwe-suwe pinter masak iso gawe warungan misalnya. Jadi monggo ibu-ibu bapak khusus malam minggu ada bersama mu'alaf untuk meramaikan angkringan itu malam minggu. Ibu-ibu bapak yang mau nitip jajan silahkan dari kita untuk kita. Selepas dari malam minggu insya Allah tiap malam buka dijaga oleh Mas Hasib. Wah namanya ada Asmaul Husna. Juga Mas Rosid ada di Asmaul Husna. Beliau yang jaga tiap malam. Kemarin udah ngobrol-ngobrol arep gajian apa bagi hasil apa piye. Nek hasil piye ya kopi tukune 1000, didol 3000, kowe 1000 aku 1000 kan itu. 1000 nggo yayasan. Wah, ternyata semalam payu kopi mung 3. Berarti 6000 bagi loro ayo. 3000 kaku men yo ra. Uripku digawe kaku. Akhirnya malah ide mas-mas wis ora gajian apa-apa. Sing penting foto-foto melu ngopi ne asik kira. Melu ngopi. Nek ono gorengan ora entekno kan itu ya. Ono nasi kucing ora entekno. Sudah seminggu kita latihan drop. Yang namanya ini kan bukan tujuan utama nggih, bukan jalan utama. Berapa hari disiapkan 20 bungkus, kadang sisa 2. Kemarin sisanya rada akeh Mas ya. Banyak ya. Berarti rezekimu gede ya. Nah, maksud saya ibu-ibu yang mau nitip silakan. Mungkin mau nitip nasi kucing, yo jo akeh-akeh sih, cukup 5 atau 10. Karena suatu saat mungkin istri saya mungkin jalan-jalan ke luar negeri kan gitu ya. Iya. Itu kalau nanti kalau nggak ada yang masuk kan repot. Sementara nih pelanggan setianya baru 3 ini. 4 atau udah 4. Ada Mbah Mito kita jaluk tulung nek pas kosong awan-awan udan angin ngecek ya. Dari wong tua ada Pak Dadang, ada Pak Kasan, ada Pak Fitri ya, semoga-mogahan Pak Fitri segera kembali lagi ke Jawa Tengah. Amin Allahumma amin. Jadi silakan diramaikan ya malam minggu dan malam-malam biasa itu untuk angkringan.